Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aryani Rizky Rovansyah. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah. Eh, jadi di video ini tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video mempresentasikan tentang persimpangan Khawarij. Di sini saya bersama kelompok saya bersama Syekh Adifa. Jadi di video ini akan menggambarkan atau memberikan dari pengertian Khawarij, lalu ada juga sejarah terbentuknya Khawarij, ciri-ciri kaum Khawarij, dan juga bagaimana sikap kita sebagai Muslim terhadap kaum Khawarij yang akan kita bahas nanti. Kita masuk dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian Khawarij, definisi Khawarij menurut para ulama, Muhammad Ibnu Abdul Al-Karim Al-Syahrastan mengatakan istilah Khawarij dipergunakan untuk menyebut kelompok masyarakat yang memberontak dan tidak mengakui keabsahan imam yang baik pada zaman sahabat di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin atau pada zaman tabi'in dan para imam pemimpin di sepanjang zaman. Lalu menurut Imam Al-Nawawi menjelaskan Khawarij adalah satu kelompok ahli bid'ah yang meyakini bahwa yang melakukan dosa besar menjadi kafir dan kekal di neraka. Oleh karena itu, mereka membangkang terhadap imam dan tidak mau menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah. Nah, dari kedua komentar ulama tersebut bisa kita simpulkan bahwa Khawarij adalah kelompok Khawarij yang menafikan imam atau pemimpin umat Islam. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin karena mereka menganggap itu kufur dan melakukan kemaksiatan. Kaum Khawarij adalah kelompok ekstremis yang melakukan pemberontakan dan juga mereka mempunyai sayap militer ya. Mereka pelaku bid'ah yang memiliki ciri-ciri khusus. Kelompok ini diindikasikan sebagai kaum Khawarij yang muncul sepanjang zaman. Lalu kita masuk dalam sejarah terbentuknya Khawarij. Sejarahnya itu Ahmad Nahrawi Abdul Salam Al-Indonesia menjelaskan sejarah terbentuknya Khawarij. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, kaum muslim masih bersatu padu. Baru pada akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan, kaum muslim mulai terpecah belah, ditandai munculnya golongan Syiah. Perpecahan kaum muslim menjadi semakin parah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika terjadi perang peristiwa Siffin atau perang, yaitu peperangan antara Ali versus Muawiyah menuntut agar diadakan tahkim atau bisa disebut dengan kompromi, sehingga para pendukung Ali berbeda pendapat di antara mereka. Sebagian pendukung Ali mau menerima dan membujuk Ali agar menyetujui proses tahkim tersebut. Alasannya karena tujuan perjuangan mereka adalah menegakkan kalimat Allah. Namun sebagian lainnya ada yang menolak keras upaya perundingan itu. Alasannya karena di balik itu semua ada siasat licik dan tipu daya yang sengaja dimainkan oleh pihak dari Muawiyah dan para pengikutnya. Mengingat pasukan mereka telah terdesak dan hampir mengalami kekalahan. Setelah melalui perdebatan dan negosiasi yang amat panjang, akhirnya Ali menerima proses tahkim tersebut. Dengan begitu, sebagian kaum yang menolak keputusan Ali bin Abi Thalib tersebut dikenal dengan istilah Khawarij. Jadi seperti itu ya sejarah terbentuknya golongan Khawarij ya. Lalu apa sih ciri-ciri kaum Khawarij? Di sini ada 5 ciri-ciri yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu adalah mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dari mereka, walaupun orang yang mereka kafirkan itu adalah sesama Muslim. Lalu yang kedua, Islam yang benar menurut mereka adalah Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan Islam lain itu tidak benar. Jadi menurut mereka tuh golongan mereka yang benar, golongan lain tidak benar. Lalu yang ketiga ada orang-orang Islam yang tersesat dan telah menjadi kafir. Itu perlu dibawa ke Islam yang sebenarnya.
yaitu Islam seperti yang mereka pahami dan amalkan. Yang keempat, karena pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat, maka mereka memilih imam dari golongan mereka sendiri. Imam dalam arti itu adalah pemuka agama dan pemuka pemerintahan. Lalu yang kelima itu ada mereka bersikap fanatik. Mereka itu sangat fanatik dalam paham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka. Apalagi dengan musuh mereka yang berbeda pendapat dengan mereka. Lalu ciri kaum Khawarij juga pernah disebutkan dalam hadis. Menurut Dr. Yusuf Kordawi, hadis ini menjelaskan tentang karakter kaum tersebut. Di sini ada Arabnya, saya bacakan artinya saja. Akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana sih sikap kita sebagai muslim terhadap kaum Khawarij? Ini sudah dijawab dalam Al-Quran ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi la ra'ufur rahim. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian saya tentang kaum Khawarij. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.